واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الكبار من أرد به سواك إنه الحدث العملي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رسول الله جابك بالكريم تجلى باسم منتهى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربي حين يقسمها تأتيها سبيل إسيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن آجل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المهتم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بصلاة منك دائمة على النبي بمنهج ومنساج يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أدبت الريح صبا وأسرب العيسى عادل إيسي بالنظر يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم baca lahir Nabi Muhammad SAW azwaj al-zuriyah wa al-mu'minin sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikatul mukarramin wa malaikatul karimin jami'an wa min awwalihim ila akhirihim wa sa'il awliya ila Allah ta'ala thumma la masyaikh al-din علمائنا وأساتذتنا ومعلمينا وجب كل الواجبات علينا وجب أمورنا المسلمين اسمه والمؤمنين منا الله يكتسبه بالرحمة والمغفرة
ويعيد علينا نصره من ولي قلوب كرامة لنا وفي الأرض بالدين وأجعلنا إلى الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekh Mu'adzib rahimahullah wa ja'alna bihi bari wa barakat ulum wa bikin bid'ain amina radhiyallahu wa ba'du fa'lam bil wujudil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifat. Hadirin yang berbahagia, kembali kita akan membicarakan tentang ketuhanan, ya, makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan dasar pokok bagi agama. Ya, tanpa dasar, tanpa fondasi, maka bangunan daripada Islam kita pasti akan runtuh, ya, akan roboh. Maka oleh karena itu kita wajib, ya, memperkokoh, memperkuat fondasi keimanan kita ini. Ya, maka dalam hadis Nabi yang memberikan penjelasan tentang Islam, ya, melalui malaikat Jibril, yang pertama syahadat, ya, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang pertama. Baru sholat, baru zakat, baru puasa, baru haji. Ya, nah di sini ada hadis, ya, yang memberitahukan kepada kita, yang menyatakan kepada kita siapa tuh, ya, sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ummati, sebaik-baiknya umat, ya, man, yaitu orang yang syahidah, yang bertasahud, yang bersyahadat anna ya Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu pertama, dia bersaksi, ya. Nah, tentu yang bisa dan sah untuk menjadi seorang saksi itu yang kenal sama orang yang disaksikan, sama terdakwa. Ya, kalau di dalam pengadilan dunia ini, ya, saksi itu, ya, harus dia tahu, kenal dengan terdakwanya. Kalau nggak kenal, nggak bisa ya, menjadi saksi. Nah, kita menyatakan diri, ya, kita menyediakan diri, malah kita ngajuin diri untuk menjadi saksi. Saksi siapa? Saksi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kita harus kenal sama Allahnya, ya, mesti kita wajib kenal sama Allahnya. Ya, karena nggak kenal, nggak apa-apa diterima kesaksian kita oleh pengadilan, ya, ditolak kesaksian kita.
ya oleh pengadilan. Gak di sini, gak dibolehin, ya kita bersaksi, ya menyatakan kesaksian kita. Karena gak ada amal yang disaksikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah ya wajibnya kita mengenal Tuhan, ya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena banyak di dunia ini manusia-manusia yang justru bukan bertuhan kepada Allah. Ada yang bertuhan kepada putranya Siti Maryam, ya, atau mereka menyebutnya Bunda Maria. Ada yang bertuhan kepada matahari seperti kaum Shinto. Kaum Shinto di Jepang, mereka itu bertuhan pada matahari. Ya maka lambang bendera Jepang itu matahari. Ya ada yang mempertuhankan api seperti agama Zoroaster, yang di sini kita sebutnya kaum Majusi. Ya, dan ada lagi yang mempertuhankan dewa-dewa, patung-patung, ya berhala-berhala atau patung orang Buddha itu kan Tuhan yang disembah sama dia patung Buddha, patung Buddha. Nah, tentu semuanya itu bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan. Nah, karena yang boleh, yang bisa, yang layak kita bilang Tuhan, kita katakan Tuhan yang bisa menciptakan. Ya, yakhluqu khalaqah yakhluqu. Tuhan yang bisa nyiptain. Nah, Isa Al-Masih apaan? Yang dia udah ciptain. Ya, malah dia lahir atau dia sebelum lahir alam semesta ini kan udah ada. Ya, sebelum lahirnya Isa Al-Masih, langit dan bumi udah ada. Berarti bukan dia yang menciptakan langit dan bumi. Ya, kan sebelum lahirnya dia udah ada langit dan bumi. Berarti dia bukan Tuhan, karena nggak bisa atau nggak menciptakan. Ya, jadi Tuhan itu yang bisa menciptakan. Itu baru disebut Tuhan. Matahari nggak juga menciptakan apa matahari. Ya, kita lihatin dari dulu begitu. Malah dia itu ciptaan Tuhan. Matahari bukan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Ya, api makhluk Allah, bukan Tuhan. Yang nggak bisa nyiptain. Malah api itu ngancurin, ngabisin. Ya, karena dia kalau lagi ngamuk, yang disebut jago merah, habis satu kelurahan. Ya, bangunan-bangunan sekelurahan bisa habis itu diamuk oleh api itu. Bukannya Tuhan. Ya, apa
apalagi patung-patung berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang yang jahil. Ya, boro-boro dia nyiptain itu patung-patung, malah dia yang dibikin oleh tangan-tangan manusia. Ya, bukan itu orang, karena dia nggak bisa menciptakan. Ya, nah itulah kita harus mengenal siapa Tuhan ya, dengan segala sifat-sifatnya. Ya, karena kalau kita udah kenal sifat-sifat ketuhanan, yang namanya sifat-sifat ketuhanan, itu yang harus kita pelajari, itu yang harus kita ketahui, supaya kita tahu siapa sebenarnya Tuhan itu. Baru kita bisa menjadi saksi dengan mengatakan la ilaha illallah, nggak ada Tuhan selain Allah. Bisanya kita bilang begitu karena kita sudah tahu Tuhan yang mana. Ya, baru ya kita bersaksi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anna Muhammadan Rasulullah. Juga mesti kenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak kenal, nggak bisa jadi saksi beliau, nggak sah kesaksian kita. Ya, kalau nggak sah kesaksian kita, berarti kita belum termasuk orang yang beriman, mukmin. Ya, di luar kita kalau belum masuk kepada golongan orang yang beriman, berarti kita masih di luar, bukan sebagai mukmin, belum sebagai mukmin. Ya, itu yang berbahaya ya bagi kita. Saya doakan untuk umpama apalagi dia rajin ibadah, ya rajin berbuat kebaikan, tapi dia punya iman belum sah, ya nggak sah. Nah, akhirnya percuma aja segala amal perbuatannya di amal ibadahnya. Maka Nabi sabdakan dalam hadis ini, khiyarul ummati man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, wa idza ahsanu istabsharu. Ya, umatku yang terbaik, yang paling baik kalau dia berbuat baik. Ya, bisa dia melaksanakan sholat yang 5 waktu, ya ditambah lagi semua sholat sunnah, bisa dia kerjain. Ya, bisa dia menghatamkan Al-Quran sampai ya 1 bulan sekali dia hatam, bisa dia. Ya, bisa nolongin orang, bisa membantu yang fakir miskin, ya bisa membantu sarana-sarana peribadahan dan pendidikan, bisa dia. Nah, dia akan merasa gembira, istabsyar, girang di alhamdulillah. Ya, semalam saya bisa bangun untuk tahajud, alhamdulillah. Ya, saya bisa membantu fakir miskin, walaupun nggak seberapa umpamanya. Ya, girang dia, alhamdulillah, dia ucapin syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, sebaik-baik umat yang seperti itu katanya. Ya, idza ahsanu istabsharu. Kalau dia berbuat baik, dia merasa girang. Ya,
Wa idza asau istaghfar. Kalau dia berbuat buruk, berbuat jelek, berbuat maksiat, istighfar, buru-buru dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barangkali dia nurutin hawa nafsunya sehingga berbuat maksiat kepada Allah, atau dia kena bujuk rayu iblis dan setan sehingga dia bisa dijerumusin sama iblis dan setan ke dalam perbuatan maksiat. Bisa aja ya menimpa kepada kita, ya kebawa hawa nafsu, berbuat maksiat, ya tertipu sama tipu daya setan sehingga kita terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Bisa aja, karena kita itu manusia, ya sebagaimana bapak moyang kita dulu, Nabi Adam kan ketipu dia, ya oleh iblis. Nah, jadi bisa aja kemungkinan kita juga, ya begitu, bisa tertipu sama iblis dan setan, atau kita karena nggak bisa menahan keinginan, dorongan hawa nafsu, ya berbuat maksiat. Nah, dia sadar, ya menyadari dirinya, lalu istighfar, dia minta ampun ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dia dituntut oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Buru-buru dia istighfar, banyak mengucapkan istighfar karena sadar dia selama ini masih belum mampu ngelawanin hawa nafsu dengan sebenar-benarnya. Ya, tuh tanda-tanda, ciri-ciri umat Nabi yang sebaik-baiknya. Khiyar umat. Ya, wa idza safaru qasaru salatahum wa aqtaru min shaumi. Kalau dia lagi melakukan suatu perjalanan, ya, apakah perjalanan itu perjalanan yang sifatnya wajib, kayak pergi haji, kan wajib, ya, dia harus melakukan perjalanan yang jauh, ya, karena harus bisa nyampe ke negara lain, yaitu Saudi Arabia. Karena di situ, ya, tanah suci, di situ Masjidil Haram, di situ Ka'bah. Ya, dia akhirnya ingin, ya, menunaikan rukun Islam yang kelima, pergi. Nah, dalam kepergian itu, ya, dia qasar, ya, mengqasar sholatnya, ya, menjamak, qasar dan jamak, dia laksanain, dikerjain. Sebetulnya bisa aja gitu, dalam perjalanan itu tetap, ya, melaksanakan sholatnya secara utuh, secara seperti bisa aja, ya. Tapi karena ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak mau sepelein, ya, dia nggak mau lalaikan. Oh, ini rukhsah dari Allah, maka dia kerjain qasar jamak dalam perjalanan. Ya, kemana aja, ya, atau dia pergi ke Jawa Timur, pergi ke Sumatera dan lain-lain dalam rangka silaturahmi
atau ziarah, ya dia tetap laksanain itu qasar jamak, enggak disepelein, ya enggak dilalaikan sama dia. Wah, atau kalau kebetulan perjalanannya pas di bulan puasa, ya dia aftar, dia buka enggak berpuasa karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya boleh nggak puasa. Nah karena dibolehin sama Allah, karena diizinin sama Allah, kalau dalam suatu perjalanan ya untuk nggak puasa, dia nggak puasa. Oh, ya karena dia pengen laksanain juga selain kewajiban, dia laksanain juga izin. Ya, atau rukhsah dari Allah SWT dipakai, dijalani. Itu kata Nabi, sebaik-baiknya umatku. Ya bisa aja sebetulnya dalam perjalanan itu tetap berpuasa, bisa aja. Ya apalagi perjalanan sekarang ini kan begitu mudah alat-alat transportasi. Ya kayak kita dari sini ke Mekah itu naik pesawat, ya paling 8 jam atau 9 jam. Ya di pesawat enak deh, duduk dia dengan ruangan yang ber-AC, sehingga kita masih kuat sebetulnya sih puasa. Namun dia nggak mau melalaikan yang rukhsah dari Allah. Dia nggak puasa. Tuh kata Nabi, ciri daripada sebaik-baiknya umatku. Ya. Nah itulah 3 atau 4 ciri. Pertama dia syahadat. Ya kalau berbuat baik, kedua kalau berbuat baik dia girang, senang, ya sehingga mendorong dia untuk terus berbuat baik. Karena girang, kalau berbuat baik dia girang, senang, ya makanya dia rajin, sungguh-sungguh atau terus dalam berbuat kebaikan. Yang ketiga, kalau emang dia ya ke bawah sama hawa nafsunya, ya atau dia ikut bujukan setan sehingga berbuat jelek, berbuat maksiat, buru-buru menyadari dirinya dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu yang ketiga, ciri sebaik-baik umat. Nah, maksudnya keempat itu tadi nggak mau ninggalin yang dirukhsah, diizinin oleh Allah. Ya dalam perjalanan dia tetap ngelakuin qasar jamak qasar. Ya dan dia nggak melakukan puasa karena diizinin untuk tidak berpuasa. Ya. Empat ciri kata Nabi yang menjadi ciri dari sebaik-baiknya umat. Itu yang disebut sebaik-baik umat. Ada lagi ya yang sejelek-jelek umatku, seburuk-buruk umatku. Ya wa syirari, ya wa inna syirara ummati, ini umatku yang paling jelek, yang paling buruk. Siapa? Alladzina wulidu bin ni'am, yang lahir dari keluarga yang kaya raya. Ya, artinya bapak ibunya itu orang-orang kaya. Ya, sehingga dia lahir pasti dalam keadaan senang selalu. Ya,
apa yang dia perlukan ada, ya apa yang dibutuhkan ya ada tuh ya. Jadi kehidupan itu serba menyenangkan, nggak ada dia mengalami kesusahan ya, kesempitan ya, nggak. Nah sehingga dia akan melupakan kehidupan orang-orang yang miskin, ya orang-orang yang fakir, karena nggak merasa dirinya susah, nggak merasa dirinya lapar, kelaparan, ya karena dia hidup dalam kemewahan, lupa dia dengan kesengsaraan orang lain, lupa dia, nggak peduli dia, ya dengan kesusahan ya orang lain, ya padahal dia sebagai salah satu anggota daripada kaum muslimin, ya nggak mau tahu, nggak peduli ya dengan apa yang menimpa saudara-saudaranya yang sesama muslimin. Maka itu termasuk sejelek-jeleknya umatku katanya. Ya, waguzu, ya, waguzu, jadi wah makanannya, minumannya selalu makanan yang lezat-lezat, yang istimewa. Ya, nggak pernah dia mau makan makanan ya seperti yang dimakan oleh orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Ya, kalaupun dia harus makan di luar, pasti dia akan mencari restoran-restoran yang istimewa, karena dia sanggup untuk membayar. Ya, dia cari, dia pilih restoran-restoran yang hebat-hebat, yang istimewa, sehingga dia selalu selalu hidup dalam bersenang-senang yang mengakibatkan dia akhirnya lupa diri, ya lupa diri dia, ya nggak peduli sama orang yang susah, sama orang yang sengsara umpamanya. Ya, himmatuhum alwan to'am. Dia punya pikiran, dia punya keinginan, ya dia punya kemauan yang dipikir dengan dia, ya adalah makanan yang istimewa, macam-macam makanan yang istimewa, macam-macam minuman yang ya enak-enak. Wa idza takallamu tasaddaqu, ya karena ada rasa bangga sama dirinya, ya ada rasa sombong, sehingga kalau ngomong sembarangan, ya tasaddaqu bil kalam. Wa idza takallamu tasaddaqu, wah sembrono, ngomong sembarangan aja kayak gini, ya ngata-ngatain, ngerendahin, itu menjadi kelakuannya dia. Ya maka Nabi mengatakan itu adalah sejelek-jelek atau seburuknya umatku. Wa idza masau tabakhtaru. Ya mentang-mentang dia orang kaya, mentang-mentang dia orang hebat. Wow, kalau jalan yang gagak-gagak mamerin kekayaan. Iya. Nah, itulah ciri-ciri sejelek-jeleknya umatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu Nabi ngancam, wayalun lil jarrorina adyalan, wal akalina afdolan, wal natikina asaron. Celaka orang yang kalau berpakaian ya karena dia punya banyak duit sehingga ngecer, nyapu tanah, ya pakai gamis, pakai jubah, ya sampai lebih dari mata kaki. Makanya kalau jalan pasti jaror, nyeret, ya nyeret kain, ya nyeret celana.
itu diancam, nabinya wail, celaka sama orang yang seperti itu. Akalina afdolan, kalau makan nggak mau yang rendah-rendah, pengen yang istimewa. Ya. Terus apalagi? Ya, wal natikina asal. Ya selalu senang dengan syair-syair. Ya syair-syair yang sifatnya tentunya bukannya menimbulkan rindu, menimbulkan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, bukan. Tapi syair-syair yang menghina bobok kendi, ya, yang menghibur hatinya, sehingga ia merasa senang, ya, mendengarkan syair-syair yang biasanya menjadi untayan-untayan lagu-lagu, ya, diiringi oleh musik-musik itu yang dia selalu, ya, dia senang dengerin, senang dia ngucapin. Itu yang disebutkan oleh beliau Rasul, sejelek-jeleknya umatku. Ya, madahan Nabi Alaihissalam umat tahu adanya asyuk ala dima. Nabi puji, ya, umatnya yang tadi, yang khair, ya, khiyar, yang sebaik-baik. Wa zamal akhirin, Nabi celah yang syirar, yang jelek-jelek umatnya tadi. Ya, wa ka'annahu yuharrimu ummatahu ala ta'at wa sirrah. Yang mana Nabi sangat menganjurkan kepada umatnya agar banyak berbuat taat dan selalu istiqomah dalam agamanya, ya, dan bersuka seperti itu. Hatta anna lailatan min layali Rajab, ya, sampai pada satu malam di bulan Rajab, ya, satu malam di bulan Rajab, Qaman Nabi Alaihissalam, Nabi bangun, ya, dari tidurnya. Ya, ngapain? Bangun di bismillah. Bangun Nabi tengah malam. Lihat suruh ke masjid. Nabi kepengen lihat masjid tuh, ya, selalu diisi enggak? Ya, apa kosong ngomong. Nabi kontrol. Ya, lihat ada enggak orangnya iktikaf? Ada enggak orang yang lagi zikir kepada Allah, ada lagi baca Quran? Maka sengaja Nabi bangun tengah malam pergi ke masjid. Hal istiqodah ada min ashabi, ada nggak yang bangun? Ya, di antara sahabat-sahabatnya. Ya, alamadana min babil masjid, begitu Nabi udah dekat ke pintu masjid, sami'ah sauta Abu Bakar. Nah, dengar suaranya Sayyidina Abu Bakar. Berarti Abu Bakar ada di situ. Ya, kedengaran suaranya sama Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Yabki, yang Nabi Abu Bakar itu lagi nangis, ya, lagi menangis. Kalau Yabki di sholat, padahal di dalam keadaan sholat. Ya, tapi dia menangis dalam keadaan sholat. Ya, wakana yang dulu khatam Quran, dia kepengen hatamin Quran di rokaatain, dalam 2 rakaat. Ya, bila sahabat, ya, kepengen hatamin Quran dalam 2 rakaat. Berarti rakaat pertama 15 juz. Rakaat kedua juga 15 juz. Karena Quran kan ada 30 juz. Ya. Tapi para mabalagh ila hadil ayat, begitu Abu Bakar sampai, ya, di dalam ayat ini, yaitu innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Abu Bakar baca ayat ini
nangis dia. Ya, artinya kan sesungguhnya Allah beli ya dari diri mereka orang-orang mukmin. Allah dan hartanya, dirinya, hartanya dibeli oleh Allah. Ya, innallaha syara minal mu'minin. Allah beli dari orang-orang mukmin diri mereka. Dibeli oleh Allah. Amwalahum, harta mereka dibeli oleh Allah. Jadi Allah menjadi pihak pembeli. Iya, berarti di dalam jual beli itu ada pihak pembeli, ada pihak penjual. Ya, di sini yang menjadi pihak pembeli Allah. Nah, kalau itu al-mukminin, orang mukmin itu yang menjadi penjual. Ya, penjual mesti ada yang dijual. Apa yang dijual? Anfusahum. Ya, diri mereka. Wa malahu, dan harta mereka dijual kepada Allah. Nah, untuk si pembeli bayar. Ya, membayar penjualan tadi apa? Ya, Allah bayar pakai apa? Pakai duit, bukan? Ja'alna lahul jannah. Allah bayar pakai surga. Ya, itu artinya. Ya, kenapa? Abu Bakar nangis. Tuh, maka ditanya sama Rasulullah waktu pagi. Ya, begitu kumpul sebagai subuh, Nabi tanya Abu Bakar, kok semalam Anda lihat nangis? Baca ayat itu. Ya, begini ya Rasulullah. Kan Allah beri ya dari saya, ya diri saya, ya harta saya. Itu pembeli. Ya, kalau ternyata barang yang saya jual itu cacat, ya ada cacatnya, pasti nggak jadi dibeli. Ya, nggak bakalan dibeli. Ataupun kalau udah sempat dibeli, baru ketahuan sama pembeli ada cacatnya, ya barang tersebut kan pasti dipulangi. Nah, saya merasa ya Rasulullah, ya takut diri saya itu nggak layak dibeli oleh Tuhan. Ya, nggak layak dibeli oleh Tuhan karena banyak ya kekurangannya atau banyak cacatnya, sehingga saya nggak dibeli oleh Tuhan. Ya, jadi nggak ada yang milik Tuhan. Ya, kalau barang-barang yang cacat-cacat seperti itu kan, ini dibuang. Buat apa? Nggak laku dijual. Ya, dibuang. Nah, dibuangnya kemana? Ke neraka. Itu yang saya bikin nangis ya Rasulullah. Waduh, kalau saya ini cacat ya di mata Allah, nggak mau Allah beli, ya nggak mau dijadikan milik Allah. Ya, akhirnya saya dibuang ke dalam api neraka. Dan saya bikin saya menangis. Ya, ternyata di masjid itu bukannya hanya Abu Bakar, ya karena Nabi sendiri dia dengar juga, ya suara Ali bin Abi Thalib, karena Allah wajah juga menangis, ya karena dia juga lagi baca Quran, sama dengan Abu Bakar, pengen ngehatamin Quran dalam sholatnya, tapi begitu sampai ayat Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, apakah sama itu? Qul ya yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, apakah sama orang yang alim dengan orang yang enggak alim? Itu ayat artinya begitu. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Yang menyadari itu adalah orang yang punya akal dan pikiran.
Ya tentunya nggak sama antara orang alim dan orang yang nggak alim, nggak sama. Nah saya ingat dengan Nabi Allah Adam, dia kan Nabi, Rasul, pasti dia orang alim. Ya, tapi ternyata dia mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga diturunin dari surga ya ke dunia ini. Padahal dia orang alim. Nah tentunya saya yang bukan alim nggak sama dengan Nabi Adam. Nah Nabi Adam aja diperlakukan sama Allah gara-gara makan buah yang dilarang, ya sampai Allah turunin dia, keluarkan dia dari surga. Nah tentu saya, apalagi diri saya, ya yang tidak tahu, yang bukan alim. Itulah yang saya bikin nangis. Ya Rasul takut ya diperlakukan oleh Allah lebih dari apa yang dilakukan kepada Nabi Adam. Ya saya dimasukkan ke dalam neraka. Ya Nabi Adam mending ya diampuni oleh Allah. Dan kekeliruan, ya bukan kesalahan tapi kekeliruan, karena Nabi Adam ya nggak berdosa dia. Kenapa yang disebut nggak berdosa? Ya karena itu kelupaan, lupa sama larangan Allah. Ya kan Allah bilang la taqul wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Lupa. Ya manusia punya sifat lupa. Jadi kelupaan. Ya apa yang kita kerjain karena lupa kan nggak dosa. Ya apa aja perbuatan yang haram, tapi kita ngerjain karena lupa, kan nggak dituntut, nggak dosa. Begitu kan Nabi Adam, ya cuma karena dia pangkatnya dan kedudukannya tinggi, ya tetap dituntut oleh Allah SWT. Dianggap kayak orang yang bersalah, dianggap kayak orang yang berdosa. Padahal Nabi Adam nggak berdosa, dia cuma keliru dan kelupaan dengan larangan yang Allah berikan kepada beliau. Nah itulah doa Sayyidina Ali, apalagi saya, ya makanya aku menangis ya Rasul. Nah selain Ali, ternyata di sana ada Muaz bin Jabal, ada Bilal bin Rabah. Jadi Nabi begitu dia, wah begitu umatnya masih mau ya sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga malam-malam seperti ini ya orang lain yang lagi asyik pada tidur, tapi mereka mau ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi nggak langsung masuk ke masjid, malah pulang dengan hati gembira. Ya, nah begitulah Nabi kepengen umat itu seperti itu, rajin beribadah kepada Allah. Maka kalau pengen girangin Nabi, ya pengen girangin Nabi, ya kita banyak ibadah kepada Allah. Ya ikutin petunjuk Rasulullah itu yang bikin girang Nabi, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Muaz bin Jabal, Bilal bin Abi Rabah. Nabi girang. Ya kalau cuma bikin maulid aja, ya belum tentu Nabi girang. Ya, gitu. Tapi kalau kita ngaji, ya jamaah, itu yang bikin dia Rasulullah SAW. Ya alhamdulillah kita diberikan taufik dan dijaga oleh Allah SWT, sehingga mau ya kumpul dan berjamaah dalam melaksanakan
sholat yang 5 waktu dan mau duduk kumpul untuk mengkaji ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati dan diberkahi dalam kehidupan kita, ya, sehingga akan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibadallahi ja'alullah bisulati hadillah wa kunu haulana billah asana wa bifadlillah wa ya'lamu ya anja wa ya sadadu ya akbar wa antum ya ulil albab ta'ala sunulillah sa'anakum sa'anakum walizulfa rajaunakum wa bi'amrin qasadnakum masyuddu azmakum lillah faya rabbi bisyajati lahaqali isyarati asatati bisyarati wa yasfu wa kunna lillah likasdirullah bi'aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah salatullah maulana ya man bil huda jana wa man bil haqi aulana syafi'il khalqi illallah ilahi bi jahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijulana bil ijabati ilahi tawassalna bikum Amin.